Dia mabuk membawa sebotol anggur ke kamarnya. Melihat putri pembantu membersihkan rumah. Jadi dia punya niat buruk. Dorong gadis itu ke sofa. Hendak memperkosa gadis itu. Semi mati-matian berjuang. Akhirnya mengambil sebotol anggur di atas meja dan membantingnya ke Hyuk Min. Selama kekacauan, ingin lari dari sana. Tanpa diduga, ada seorang pria di depan. Dia memandang orang itu seperti sehelai rumput yang menyelamatkan hidupnya. Memohon Sung Min untuk menyelamatkannya. Tidak menyangka keduanya berada di pihak yang sama. Pegang erat-erat dan tunggu Hyuk Min datang menangkapnya. Semi mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri darinya. Tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dia harus lari ke atas. Hyuk Min tetap mengejarnya di belakang dan tidak melepaskannya. Dia hanya bisa lari ke balkon. Tapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Begitu saja, dia terpaksa melompat ke bawah. Pada saat ini, ayahnya datang mencarinya. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar jeritan sengsara putrinya. Mendeteksi ada yang tidak beres. Dia segera berlari ke atas. Bertemu Sung Min di tangga. Setelah beberapa saat berkelahi, Sung Min tidak sengaja mendorong ayah Semi jatuh tangga. Saat mengetahui Paman Jeon sudah tidak bernafas lagi, dia sangat takut hingga duduk di tanah. Sama seperti itu, kedua anak ibu mabuk. Bunuh kedua ayah dan anak yang tidak bersalah ini. Dua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Jatuh ke dalam kepanikan. Tapi dengan sangat cepat Sung Min bereaksi. Dia tidak ingin menghancurkan hidupnya karena ini. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai kecelakaan yang menghilangkan kecurigaan. Masukkan mayat dua orang ke dalam mobil. Kemudian berkendara ke tebing. Dua orang bersiap untuk mendorong gerobak dengan mayat yang dibuang di hutan belantara. Pikir itu mungkin untuk menyembunyikannya. Tidak tahu Semi sebenarnya masih hidup. Nama lengkapnya adalah Jeon Semi. Baru saja mendapat peran utama baru dari sutradara hebat. Orang yang bersamanya berpartisipasi dalam kontes. Ada juga putri dari keluarga Taipan Kang Jimin. Semi dengan demikian menyinggung Jimin. Karena orang tuanya adalah pembantu di rumah Jimin. Jadi sejak kecil, Jimin membenci Semi. Sejauh ini dalam kontes, dia kalah dari Semi. Pelayan yang dia pandang rendah. Membuat Jimin merasa sangat malu. Belum lagi film ini adalah ayahnya yang menggelontorkan uang untuk investasi. Membuatnya bahkan lebih marah lagi adalah pria yang diam-diam dia cintai akan menjadi pacar Semi. Kakaknya adalah Hyuk Min setelah mengetahui hal ini. Awalnya dimaksudkan untuk membantu adiknya melampiaskan amarahnya. Siapa sangka telah menyebabkan pembunuhan. Polisi segera menemukan tempat kejadian. Bawa Semi ke rumah sakit. Mengetahui bahwa putri dan suaminya sama-sama dirugikan. Ibu Semi menangis terseduh-seduh. Melalui dedikasi dokter, Semi untuk sementara tidak dalam bahaya hidup. Tapi selamanya berubah menjadi orang yang vegetatif. Anak dalam kandungan juga sial mengalami keguguran. Jimin berpura-pura baik hati untuk mengunjungi Semi. Ibu Semi melempar botol air ke wajahnya. Kaulah yang menyakitinya. Keluarga kamu telah membunuhnya. Kalian membunuh suamiku. Dan membuat anakku berubah menjadi ini. Dia mendorongnya keluar dari kamar rumah sakit. Dan di sisi ini, polisi melalui tes sangat cepat ditemukan. Noda darah dan sidik jari di tubuh Semi adalah milik Hyuk Min. Jejak kaki di tempat kejadian benar-benar cocok dengannya. Polisi segera pergi ke rumahnya untuk menangkapnya untuk menyelidiki insiden tersebut. Ayah Taipan itu tahu putranya telah ditangkap. Segera gunakan kekuatannya. Yang pertama adalah menemukan polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Selidiki polisi ini. Di rumahnya ada orang yang memiliki penyakit parah. Butuh uang mendesak. Hasilnya bahkan tidak berpikir dapat tahu. Kekuatan uang akhirnya berhasil menyuap polisi ini. Keesokan harinya, kasus tersebut langsung disimpulkan sebagai insiden yang tidak disengaja dan berakhir dalam sekejap. Hyuk Min juga dibebaskan karena tidak bersalah apapun. Ibu Semi setelah mengetahuinya, lari ke kantor polisi untuk membuat kerusuhan. Tapi polisi menemukan cukup alasan untuk menjelaskan semuanya. Bahkan meminta seseorang untuk menariknya keluar. Ibu Semi terlalu marah. Harus menemukan ketua Kang. Menghalangi jalannya. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh Nikang. Menemukan ada yang tidak beres. Ikuti dua orang itu ke restoran. Tidak sengaja mendengar. Ternyata Pak Kang pernah memperkosa Ibu Semi. Ibu Semi akan muncul di TV. Ungkap rahasia ini tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana Nikang bisa membiarkannya melakukannya? Menyewa bawahan. Berikan lawan sejumlah besar uang. Atur kecelakaan acak. Seperti itu saja.
Ibu Semi juga meninggal. Setelah itu, siksaan baginya belum berakhir. Ada tamu tak diundang di rumah sakit lagi. Sung Min karena dia ingin memeriksa apakah Semi di ranjang rumah sakit adalah orang yang vegetatif. Memegang jarum dan menusuk pahanya tanpa henti. Hingga dia melihat wajah tanpa ekspresi Semi yang tanpa rasa takut. Dia puas dan pergi. Sebenarnya, dialah yang mengubahnya menjadi orang yang vegetatif. Salah satu rekan konspiratornya Kang Sung Min. Mereka membunuh orang tua Semi secara bergiliran. Bahkan Semi yang merupakan orang yang vegetatif tidak bisa membiarkannya istirahat. Ketua untuk memberantas bencana menyuruh bawahannya adalah Kim untuk berurusan dengan Semi. Sekretaris Kim menatap Semi tanpa bergerak. Dia merasa sayang sekali membunuhnya seperti itu. Jadi dia mengulurkan tangannya hendak memperkosanya. Semi takut dan ketakutan. Tapi dia juga tidak bisa bergerak. Tangan Kim semakin meraba-raba. Tanpa malu dan meraba-raba kakinya. Melihat Semi tidak bergerak, sangat jinak. Dia bahkan memberinya ciuman. Bahkan memberitahunya dengan lantang. Ayahnya didorong menuruni tangga oleh Sung Min dan meninggal. Dan ibunya dibunuh olehnya dengan sengaja menabrakkan mobil. Semi mendengar ini dan sangat menyakitkan. Tetapi putus asa. Saat sekretaris Kim hendak mencekiknya, perawat memeriksa ruangan menyalakan lampu untuk masuk. Dia mengarang cerita bahwa dia adalah kerabat Semi. Cari alasan dan kabur. Semi sangat beruntung lolos darinya. Setelah pulang, sekretaris Kim memberitahu ketua. Semi di rumah sakit seperti orang mati. Tidak dapat membuat ancaman terhadap mereka. Jadi mereka tidak peduli lagi. Memutuskan untuk membiarkan Semi di sana. Tapi sejak Semi bertemu dengan hal buruk itu, pacarnya minum sepanjang hari di bar. Jimin pergi ke pub untuk mencari Jejon. Dia dianggap sebagai Semi lagi. Jimin awalnya jatuh cinta dengan Jejon. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk memilikinya. Dia memanfaatkan waktu dia pergi ke kamar mandi. Secara diam-diam masukkan afrodisiak ke dalam anggurnya. Saat Jejon kembali, beres sudah bisa dimasak menjadi nasi. Keesokan harinya Jejon bangun. Segera menemukan bahwa yang berbaring di sebelahnya adalah Jimin. Ketika dia ingin menyelinap pergi, lalu Jimin panggilnya kembali. Menyebutnya pengecut yang tidak berani mengakui kesalahannya. Jejon sangat malu. Tidak tahu bahwa semuanya diatur oleh pihak itu. Keesokan harinya dia tahu dari dokter. Semi mungkin tidak akan bangun seumur hidupnya. Dia tidak mau merawat orang vegetatif sepanjang hidupnya. Jadi dia pergi ke rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Semi. Dia akan menikah dengan Jimin. Karena dia mengandung anaknya. Tidak tahu Semi juga pernah mengandung anaknya. Hanya belum mengatakannya. Langsung menjadi seorang vegetatif. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kamar rumah sakit dengan hati hancur. Duduk di luar pintu menangis tersedak. Dia memiliki terlalu banyak ketidakberdayaan untuk Semi. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan gengsi keluarga Jimin. Semi berbaring di ranjang rumah sakit. Juga tanpa sadar meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, ada seorang perawat yang baik hati dan antusias di kamar rumah sakit. Juga perawat ini. Biarkan Semi yang hidup dalam kegelapan melangkah menuju terang. Di bawah perawatannya yang cermat. Setahun kemudian, seperti melihat keajaiban Semi telah memulihkan kesadarannya. Saat hendak memanggil dokter, langsung dipanggil kembali olehnya. Karena dia tahu, begitu keluarga Kang tahu dia sudah bangun, pasti tidak akan membiarkannya hidup. Saat ini, cucu Ni, Kim datang. Namjoon mengunjunginya di kamar rumah sakit. Masalah pertama setelah dia bangun. Dia bertanya di mana bayi di perutnya. Nyonya Kim memberitahunya ketika dia mengalami kecelakaan, anaknya sudah meninggal. Mengetahui berita ini, Semi sangat kesakitan. Dia tahu semuanya disebabkan oleh keluarga Kang. Saat ini satu-satunya motivasi baginya untuk hidup. Itu adalah balas dendam untuk orang tua dan anaknya. Semi menceritakan semua kisahnya pada Namjoon. Namjoon berkata bahwa dia bersedia membantunya. Karena bertahun-tahun yang lalu ayahnya juga dibunuh oleh keluarga Kang. Mereka mulai merencanakan balas dendam mereka. Langkah pertama dari rencana, membuat identitas saat ini hilang. Buat kematian palsu. Malam itu, Namjoon dan Nona Kim langsung pindah Semi ke tempat lain. Tetapi belum keluar dari rumah sakit, langsung ditemukan oleh polisi yang disuap oleh keluarga Kang. Mereka memanfaatkan kekuatan uang. Atur barikade di lorong. Segera Semi dihentikan di tempat. Namjoon dengan cepat menyamar sebagai pekerja darurat. Dan Nona Kim mengaku sebagai kerabat Semi. Melihat Semi selamanya tidak bisa bangun lagi,
ingin membawanya pulang rumah. Polisi juga tidak mau bicara terlalu banyak, jadi mereka harus melepaskannya. Melalui penyelidikan, diketahui bahwa Nam Jon mengatakan yang sebenarnya. Dan Sung Min dan Hyuk Min masih gelisah. Keputusan untuk memerintahkan membunuh Semi. Tapi semuanya ada dalam rencana Semi. Pada siang hari Nam Jon juga tahu. Ada orang selalu mengamati mereka. Jadi mereka bertindak sesuai rencana. Nam Jon selesai mengatur adegan. Lalu bakar ruangan itu. Mulai saat ini, Semi ingin mengucapkan selamat tinggal pada dirinya di masa dulu. Dia dipaksa untuk menjadi orang berdarah dingin yang tak berperasaan. Ketika dua orang Hyuk Min pergi ke tempat itu, lihat ruangan di depan mereka telah menjadi paling terang di desa. Merasa bahwa semuanya adalah pertolongan Tuhan. Tapi mereka tidak tahu. Semi sebenarnya pindah ke rumah Nam Jon. Nam Jon mengingatkan Semi untuk tidak keluar. Karena dia berpartisipasi dalam kontes akting sebelumnya. Banyak sekali orang mengenal wajahnya. Tetapi bahkan jika dia tidak keluar, masih dikenali oleh anak tetangga. Sepertinya tidak cukup bersembunyi di dalam rumah. Nam Jon memutuskan untuk membantu Semi membuat paspor palsu. Menyuruh Semi untuk pergi ke kerabatnya di luar negeri. Sebelum pergi, Semi datang untuk menyapa orang tua saya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, dia mulai pergi ke luar negeri untuk belajar. Lalu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya?